Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Praktikum Sistem dan Teknologi Informasi yang akan menjelaskan tentang cloud storage dan cloud backup yang terdiri dari Google Drive, OneDrive, dan juga Synbase. Anggota kami adalah saya sendiri Ahmad Ginanjar dengan NIM 2206145. Lalu saya Muhammad Aditya dengan NIM 2206032. Nama saya Muhammad Katolik dengan NIM 20003. Nama saya Julia Herlina, NIM saya 20142. Nama saya Muhammad Adlan Farid Ramdhani dengan NIM 2206035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ginanjar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cloud storage. Ya, jadi pengertiannya cloud storage itu adalah media penyimpanan yang berbasis online atau digital ya, yang mengandalkan koneksi internet. Jadi kita harus menggunakan koneksi internet terlebih dahulu untuk mengakses data ataupun dokumen file yang kita simpan dalam media penyimpanan online ini. Jadi media penyimpanan online ini atau cloud storage ini adalah media penyimpanan data yang menonjol dan banyak kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan secara offline ya, seperti flash disk dan hard disk ya. Jadi data ataupun dokumen pada penyimpanan online ini sangat relatif banyak digunakan dan lebih banyak keuntungannya dibandingkan kita menyimpan suatu dokumen atau file pada penyimpanan offline seperti hard disk dan flash disk. Terus menyimpan file atau dokumen di cloud storage ini kita tidak perlu khawatir dengan keamanan data kita, karena kita tidak perlu khawatir dengan adanya serangan virus, terus kerusakan seperti terjadi pada saat kita menyimpan hard disk, menyimpan dokumen pada hard disk atau flash disk, itu kemungkinan besar akan terkena virus. Maka dalam penyimpanan cloud storage ini kita sangat kecil kemungkinan untuk terkena virus dan kerusakan dokumen yang kita simpan dalam cloud storage ini. File atau dokumen kita yang disimpan di cloud storage ini bisa kita akses dengan perangkat apa saja, misalkan di handphone, ataupun kita misalkan lupa membawa laptop ataupun handphone kita bisa pinjam ke teman kita, misalkan itu bisa kita akses dengan akun kita gitu ya. Yang terpenting kita mempunyai akun dan bisa menyimpan file ataupun dokumen di cloud storage itu. Oke, itu saja untuk penjelasan cloud storage, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Katolik dan saya di sini akan menjelaskan tentang cloud backup. Apa itu cloud backup? Cloud backup merupakan layanan proteksi sistem aplikasi dan data. Penting dilakukan agar data bisnis Anda terhindar dari kesalahan yang bisa terjadi di server utama seperti kesalahan sistem maupun penggunaan peretasan dan risiko kehilangan data lainnya, sehingga bisnis tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Pada pusat organisasi, aplikasi pencadangan, penyalin data, dan menyimpan di media yang berbeda atau sistem penyimpanan lain untuk memudahkan akses jika terjadi situasi pemulihan. Meskipun ada beberapa opsi dan pendekatan untuk offsite backup, cloud backup berfungsi sebagai fasilitas di luar lokasi di banyak organisasi. Di perusahaan mungkin memiliki server jika mau layanan cloudnya sendiri, tetapi dengan adanya cara method akan sama jika perusahaan menggunakan penyedia layanan untuk mengelola cloud backup environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Herlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Drive.
Google Drive merupakan media penyimpanan online atau cloud store milik Google yang meluncur pada 24 April 2012. Google Drive menjadi salah satu cloud store yang menyediakan ruang penyimpanan hingga 15 GB secara gratis, paling besar ketimbang layanan cloud lainnya. Dengan adanya Google Drive, pengguna bisa menggunakannya untuk berbagai hal seperti backup data, upload file, mengedit file, sinkronisasi dengan perangkat, dan lainnya. Semua jenis format, dokumen, dan file support untuk diunggah ke Google Drive, baik itu foto, gambar, video, audio, file kompres, RAR atau zip, dan sejenisnya. Di sini ada fungsi dan manfaat Google Drive. Yang ke-1, mengurangi penggunaan memori. Yang kedua, akses data lebih cepat dan efisien. Ketiga, sinkronisasi dokumen otomatis. Keempat, sinkronisasi perangkat Android. Yang kelima, berbagi data lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad Aditya akan mempraktekkan tentang penggunaan Google Drive. Pertama-tama kita bisa mengetikkan linknya, itu drive.google.com. Lalu setelah kita membuka Google Drive, kita dapat mengupload file atau dapat membuat file dengan klik tombol plus yang ada di sini, baru ya. Lalu kita klik, jika untuk mengupload kita dapat mengupload file atau upload folder. Saya contohkannya untuk upload file. Kita klik file upload file, lalu cari file misalkan kali ini, lalu klik open. Setelah itu kita menunggu upload selesai. Nah, lalu untuk membuat file kita dapat klik baru. Misalkan kita ingin membuat ke Google dokumen, kita tinggal klik di sini. Lalu jika kita ingin menggunakan template yang kosong atau dokumen yang kosong, kita klik dokumen kosong. Nah, setelah itu kita akan tersambung ke dalam Google dokumen. Nah, kita dapat ngetik atau membuat file dan lain-lain. Nah, setelah kita membuat file, kita juga dapat men-share atau membagikan file tersebut dengan mengirimkan link. Caranya, kita klik kanan pada file yang akan kita bagikan, lalu klik bagikan. Nah, loading ya guys ya. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita dapat mengubah aksesnya, mengubah akses dengan dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Jadi kita memilih dibatasi, maka orang tersebut harus meminta dulu izin untuk masuk ke dalam Google Drive kita. Tapi jika siapa saja yang memiliki link, maka orang yang mengakses link tersebut akan dapat langsung melihat dalam Google Drive. Dan juga untuk akses umum kita juga dapat mengubah peranan orang yang memiliki link, entah sebagai pelihat atau pengomentar, atau juga editor. Jika pelihat hanya melihat dan mengunduh, jika pengomentar kita dapat mengomentari apa yang ada di Google Drive, dan editor kita dapat mengubah file gitu. Lalu setelah itu klik salin link untuk mendapatkan linknya, lalu klik selesai. Nah, setelah itu kalian dapat meng-share atau membagikan link tersebut kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magi Nanjar. Saya akan menjelaskan aplikasi Sinback. Karena aplikasi Sinback ini merupakan aplikasi untuk mencadangkan file, software, atau dokumen penting lainnya. Sinback dapat digunakan untuk mencadangkan file secara tunggal maupun sinkron antara dua penyimpanan atau direktori. Sinback dapat memulihkan file yang telah dicadangkan dan pencadangan terjadwal. Sinback ini bisa kita gunakan pada Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan 11. Juga pada dan Vista 64 bit dan 32 bit. Jadi kegunaan dari aplikasi Sinback ini adalah untuk mencadangkan atau memulihkan file, data atau dokumen kita yang misalkan terhapus ataupun hilang ya, atau misalkan dihack sama orang lain. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Sinback ini untuk memulihkan kembali. Jadi kita harus mencadangkan terlebih dahulu, nanti bisa diakses kembali, bisa dibuka kembali dengan menggunakan aplikasi Sinback ini. Itu saja mengenai aplikasi Sinback. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya Muhammad Aditya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Sinback. Pertama-tama kita membuat profile baru dengan klik
tombol yang ada di sini plus new ya, itu untuk membuat profil baru. Setelah itu kita beri nama untuk profilnya. Nah, setelah itu klik next, lanjutkan. Nah, di sini kita ada 3 opsi. Pertama untuk membackup, lalu kedua untuk sinkronisasi backup file, lalu kedua ada untuk mirror atau seperti copy file gitu. Lalu selanjutnya di sini saya akan praktekkan yang synchronize untuk sinkronisasi file. Itu klik next. Nah, di sini kita dapat memilih file untuk penyimpanannya. Nah, setelah kita memilih filenya, kita dapat klik down. Oke. Nah, pada yang selanjutnya atau pada tahap selanjutnya kita dapat memilih tempat yang lebih spesifikasinya gitu untuk folder. Misalkan kita membuat file di C dari dokumen dengan nama, kita buat dulu foldernya ya, dengan nama folder. Lalu setelah itu kita menyiapkan tempat penyimpanan untuk penyimpanan sinkronisasi backupnya ya. Akan kita menyimpan di sini. Ini folder. Nah, folder. Nah, lalu setelah itu, jika sudah, kita dapat klik OK. Yes. Nah, lalu untuk membuktikan sinkronisasinya, kita dapat memasukkan satu file ke dalam folder yang dapat penyimpanan pertama. Misalkan saya akan memasukkan file ini, kita dapat mengkopinya. Copy ke tempat penyimpanan yang pertama kita buat, atau penyimpanan yang kiri. Nah, setelah filenya disimpan dalam folder, selanjutnya kita dapat klik run untuk memulai. Nah, lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini bukti bahwa file telah tersinkronisasi. Dan kita juga dapat setelah itu klik continue untuk memulainya. Result sukses atau hasilnya sukses. Setelah itu kita dapat mengeceknya di tempat penyimpanan kedua. Nah, sudah tercopy ya, terbackup. Nah, yang paling penting di Synrec ada juga fitur untuk schedule atau jadwal gitu. Ada tombol di bawah dengan tulisan schedule. Lalu setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Jika kita mengklik filenya, klik yes, lanjutkan ya. Yes. Nah, lalu setelah itu kita masukkan dulu passwordnya, password Windows kalian gitu. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita dapat mengatur jadwal dimulainya pada tanggal berapa, misalkan pada tanggal sekarang itu. Lalu jamnya kita ubah ke jam 10 misalkan, dan waktunya untuk berapa hari gitu. Ya, berapa hari, misalnya 4 hari, 5 hari gitu, lalu klik OK. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka sudah klik OK, dan sinkronisasi akan terjadwal tiap tanggal 15, dimulai dari tanggal 15 dan jam 10 terus sekarang, dan akan membackup setiap 4 hari sekali atau 5 hari sekali, tadi disesuaikan. Sekian untuk penjelasan Synrec, terima kasih.
Baik, saya Muhammad Adlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang OneDrive. Jadi, OneDrive yang diluncurkan pada Agustus 2017 ini merupakan hosting file dan layanan sinkronisasi file. Microsoft OneDrive memungkinkan kamu untuk menyimpan data-data pribadi seperti foto, dokumen, gambar, dan lain-lain. Layanan ini juga memungkinkan kamu untuk mensinkronkan pengaturan sistem, penyesuaian visual, tema, pengaturan aplikasi, tab Microsoft Edge, riwayat penelusuran, dan bahkan kata sandi. Nah, fungsi dan kegunaan OneDrive memiliki fungsi yang sama dengan layanan penyimpanan awal lainnya, yaitu menyediakan tempat bagi pengguna untuk menyimpan data-data melalui internet. Untuk mengakses data yang berbeda dalam OneDrive, pengguna harus terlebih dahulu masuk dengan akun Microsoft. Jika kamu masuk menggunakan perangkat komputer Windows 10 yang berbeda, tetapi menggunakan akun Microsoft yang sama, kamu tidak perlu mengunduh program khusus untuk memasang aplikasi OneDrive, karena layanan penyimpanan ini sudah disertakan ke dalam Windows. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan OneDrive. Untuk OneDrive, karena terhubung dengan Microsoft, maka pertama-tama kita harus membuat dulu akun Microsoft-nya jika kita tidak memilikinya. Untuk membuat akun Microsoft, kita dapat masuk ke microsoft.com. Tunggu dulu loading ya guys ya. Nah, jika sudah ada pada beranda Microsoft, kita dapat klik yang ada di kanan. Nah, setelah klik tombol kanan yang di ujung kanan tersebut tadi, kita akan masuk ke halaman yang seperti ini. Di halaman ini, jika kalian tidak memiliki akun, maka klik dulu buat akun untuk membuat akun Microsoft. Nah, untuk membuat akun, kita dapat menggunakan email yang sudah ada, atau kita dapat juga menggunakan email baru. Dengan klik ini, lalu misalkan kita akan membuat dengan Outlook atau Outlook, lalu kelompok 6 STI, lalu klik berikutnya. Nah, setelah itu kita juga dapat membuat kata sandi. Kata sandi bebas ya, terserah kalian. Nah, ini dapat kalian centang atau checklist atau tidak. Ini untuk mendapatkan informasi, tips, dan penawaran tentang layanan dan produk Microsoft lainnya gitu. Terus klik berikutnya jika sudah memasukkan password. Setelah itu kita harus memasukkan nama ya. Untuk nama pertama, nama awal kelompok Muhammad. Tuh Aditya. Berikutnya, setelah membuat nama, kita juga dapat menyesuaikan negara kita, tentu saja Indonesia ya. Lalu tanggal lahir dan seterusnya gitu. Tahun kapan sudah tinggal, lalu berikutnya. Nah, lalu setelah itu kita harus memecahkan teka-teki untuk verifikasi robotnya ya. Berikutnya, nah setelah melewati verifikasi akan terlihat seperti ini ya, centang. Nah, itu tandanya kita telah berhasil membuat akunnya. Nah, setelah kita membuat akun Microsoft, selanjutnya kita akan menggunakan OneDrive-nya. Pertama-tama untuk masuk OneDrive ada dua opsi. Pertama dengan mengetikkan link onedrive.live.com. Lalu opsi kedua, kita juga jika sudah terinstall, karena OneDrive merupakan aplikasi Microsoft, maka ketika kita menginstalkan aplikasi Microsoft, OneDrive akan juga terinstall. Kita tinggal mencarinya dan mengetikkan nama filenya. Di sini saya akan mempraktekkan yang berada pada browser gitu, yang di internet, agar siapapun dapat mengaksesnya. Terus setelah itu kita setelah kita membuat Microsoft tadi, otomatis pada OneDrive kita juga akan terkoneksikan. Tapi jika belum, tinggal login dengan akun Microsoft kalian. Nah, pada OneDrive kita juga dapat membuat file dan mengupload file. Pertama kita klik ubah untuk mengupload, lalu kita pilih filenya. Kita masukkan file yang tadi, kita open. Setelah itu kita menunggu proses uploadnya. Nah, setelah jika upload telah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita juga dapat membuat file atau folder baru pada OneDrive. Misalkan kita akan membuat folder gitu, kita tinggal klik buat folder lalu masukkan nama dan klik buat. Nah, sekian untuk penggunaan OneDrive.